Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Juli Haryani, CGP Angkatan 11 dari Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Saya Eka Nurmalawati, guru SD 147 Pekanbaru, mengampu pelajaran bidang studi PJO. Baik Ibu. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi nantinya ya Bu ya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi percakapan observasi ini sebagai persiapan awal atau sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap atau lebih percaya diri nih, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid, begitu ya Bu? Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak dasar melempar, menangkap, dan mendribel bola dalam permainan bola basket. Iya, gitu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan dituliskan di sini, berarti itu tujuan pembelajaran Ibu ya. Baik Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya? Area yang akan dicapai itu area perkembangan. Saya menggunakan dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Di sini mengenai area pengetahuan, awalnya saya menjelaskan kepada anak. Di sini saya membuat materi yaitu permainan bola basket. Awalnya saya memperkenalkan anak bentuk bola basket yang sebenarnya. Yang kedua, saya memperkenalkan kepada anak bentuk lapangan dan ukuran lapangan. Dalam area keterampilan, saya mempraktekkan kepada anak, memberi contoh awalnya bagaimana mendribel bola dengan baik, memantulkan bola dengan baik, dan begitu juga mengoper bola dengan baik. Baik Ibu, baik. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai yaitu di aspek pengetahuan dan keterampilannya. Nah, saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran, bahkan metode pengajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas. Baik, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan membagikan rel sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa, dan model menggunakan PBL, metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik Ibu, jadi rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan model PBL, kemudian metode diskusi, tanya jawab, penugasan, seperti itu ya Bu. Ya. Baik, bagaimana media yang akan Ibu gunakan? Media yang akan digunakan yaitu media pembelajaran menggunakan Terus ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas berapa? Di kelas 5A, tepatnya pada hari Senin, jam kedua setelah upacara. Baik Ibu, jadi ketika Ibu melakukan kegiatan observasi tersebut, saya akan masuk ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi ya. Di kelas tersebut saya akan hadir yaitu di hari Senin di kelas 5. Baik Ibu, saya juga akan melihat hal apa saja yang terjadi di kelas. Tidak lupa saya akan mencatat apa saja yang terjadi di kelas tersebut. Nah,
Nanti setelah kita melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, ada percakapan terakhir ya Bu ya, bersama percakapan terakhir ini nanti dihadiri oleh uh, pengajar praktik saya. Ini dinamakan dengan pasca observasi. Di sini saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, itu Bapak Rizky Buni. Sebelum kita akhiri sebelum kita akhiri percakapan nih kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran media apa yang akan digunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita pada hari ini. Baik Ibu. Nah, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi di kelas Ibu, yaitu hari Senin ya, di kelas 5 Bu. Baik. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Juli Haryani, CGP angkatan 11 dari Pekanbaru. Nah, di sini saya masih ditemani oleh Ibu Eka Nirmalawati sebagai guru yang telah diobservasi pada materi basket guru PJOK kelas 5B. Nah, di sini saya juga ditemani oleh Bapak Reci Zulmi SPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Pak Reci. Bagaimana kabarnya nih Bu Eka, Pak Reci? Alhamdulillah ya, baik. Nah, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eka terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Baik, mungkin karena belum terbiasa jadi ada sedikit terjadi, tapi alhamdulillah Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali bagaimana pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas atau langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, kemudian mempersiapkan media pembelajaran. Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran saya memberikan pertanyaan pendidik, lalu membuat diskusi kelompok serta presentasi. Setelah selesai pembelajaran dalam kelas, saya langsung mengarahkan anak ke lapangan untuk melanjutkan pembelajaran di lapangan, yaitu mempraktekkan gerak dasar dalam melakukan permainan bola. Jadi ada pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengetahuan pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya sudah berhasil, sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit. Jadi sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu apakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Kekurangan yang saya hadapi itu ada beberapa siswa yang kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin mengandalkan temannya seperti itu ya Bu ya. Baik, mengapa beberapa siswa tersebut kurang aktif dalam diskusi tersebut? Saya rasa penyebabnya kurang aktifnya anak-anak dikarenakan mungkin karena tidak pernah melakukan diskusi,
dan observasi di dalam dalam kelas. Mereka terbiasa dengan metode pembelajaran kontekstual. Jadi anak-anak tersebut belum terbiasa ya Bu, karena biasanya melakukan pembelajaran kontekstual sebelumnya. Nah, mungkin baru kali ini ya Bu yang melakukan pembelajaran dengan diskusi seperti itu. Nah, baik, mudah-mudahan bagaimana rencana Ibu ke depannya? Saya akan membuat perubahan. Apa perubahan yang akan Ibu lakukan agar siswa ini nanti aktif, yang kurang aktif ini ikut terlibat sebetulnya? Saya akan membuat ini pembelajaran diferensiasi, Ya. membuat kelompok yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang masing-masing, dengan menggunakan media seperti Moodle dan lain-lain. Baik, itu mungkin adalah rencana Ibu ke depannya ya pada proses pembelajaran berikutnya. Nah, jadi Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya, sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita harus memetakan kemampuan siswa dulu sebelumnya ya Bu ya, begitu Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana yang Ibu rencanakan tadi? Saya akan lakukan secara Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Rizky Zulmi selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atas tanggapan yang terkait percakapan pasca observasi atau observasi kelas. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Mas, kemudian Ibu Eka dari Coaching Juni dari pasca seperti sini bisa lihat sudah mulai tes penilaian konsumsi yang dilakukan. Dua ada fungsi yang saya lihat tadi saat membuat coaching, nampak dari pembukaan yang sekarang positif dan maksimal potensi yang ada dari mereka itu sendiri, sehingga ini bisa nilai sangat baik. Dan juga sebelum ini kan juga sudah dilaksanakan dengan partisipasi dan juga organisasi. Jadi memang jalan sangat baik sesuai dengan kebutuhan. Baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya terkait pasca observasi kegiatan hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky Zulmi dan Ibu Eka Nirmalawati. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.